Ya, halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi ya guys ya. Jadi sekarang tanggal 18 masih pagi utuk-utuk, isuk banget. Kita mau bikin tutor yang part 6 guys. Jadi di sini kita merakit dari mesinnya ke boardnya, dan yang kita gunakan untuk praktek kali ini adalah mesin Redmi Note 2 ya. Jadi setiap HP itu beda-beda. Nanti kita share HP ini jalurnya kayak gini, kalau HP tipe ini kayak gini, dan kalian juga nanti bisa request kira-kira tipe apa yang selanjutnya akan kita rakit. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk praktek yang kali ini kita pakai Redmi Note 2 dulu. Jadi sebelumnya part 1, part 2 sampai part 5 itu udah kita share, mulai dari bikin rekening, setting HP, injek script ke HP-nya biar auto start, dan kemudian kita bikin auto on HP-nya. Jadi kalau misalkan kita udah nggak pakai baterai nih, jadi mesinnya ya. Jadi kalau mati lampu otomatis mesin mati. Nah, jadi kita setting untuk yang listrik nyala, HP langsung otomatis nyala, itu udah kita setting di part 5. Dan sekarang part 6 yaitu setting mesinnya tanpa LCD ya. Jadi cuma mesin only yang nancap ke listrik atau nancap ke USB. Oke. Sebelum lanjut ke tutornya ini, jangan lupa teman-teman tembusin 100 like sama 100 share-nya doang. Kita cuma 100 biji mintanya. Dan besok pagi kita akan terbang ke Bangka Belitung. Jadi teman-teman kalau yang ada di Bangka mungkin boleh lah. Kalau nanti ada waktu longgar ya, kita boleh bisa main ke sana guys. Mampir-mampir gitu guys. Kita mau ke Bangka Belitung liburan ya, namanya libur sekolah, jadi kita liburan juga. Ngenteni duit guys, orang ngenteni duit. Ya, endang tempat orang tua ya. Biar nggak ada hutang lagi, jadi kita langsung eksekusi aja ke videonya. Kita ke kamera yang ini guys. Nah, jadi udah kayak gini aja tampilannya. Saya solder, kita panasin dulu. Saudaranya habis dipinjem morotua guys, atau martua saya pinjem solder, dan kayaknya untuk nyolder bagian-bagian yang nggak full ini guys, nggak full besi gitu ya. Solderku hitam ya malian, harus diputihin dulu pakai timah ini, kalau nggak gitu nanti susah ya. Oke lah, udah lumayan, kita lanjut eksekusi nih. Sebelumnya kita rakit ininya udah kita share di part 5 ya, yang dibutuhin apa aja, alatnya apa aja. Kemudian di sini kita pakai mesin Redmi Note 2 nih. Ini ada banyak sebenarnya, tapi belum sempat untuk ngerakit ya. Tuh, mesin ada banyak banget nih. Tuh, ini tapi udah diinjek ya. Ini udah diinjek, udah dites juga, sudah dites dan sudah diinjek script. Iki enek mana apa guys iki? Minggir. Nah, oke. Pakai yang ini aja coba nyetingnya. Udah diinjek script sama sudah dites selama 1 bulan pakai LCD. Ini udah dilepas nggak pakai LCD. Lah, ini juga belum di setting guys. Kita butuh R ini. Kita butuh R dulu sebentar. Ini ya. Kita rakit sekalian guys. Ini untuk membypass baterai guys ya, pakai resistor kayak gini. Kalau saya guys, ini setiap orang caranya beda-beda, jadi kalian nggak bisa ini guys, menyalahkan orang dengan teori yang berbeda. Jadi walaupun berbeda itu yang penting eksekusi apa, hasilnya sama, hasilnya stabil, HP-nya awet, udah gitu aja guys. Nggak usah diambil pusing kalau masalah ininya guys.
Ya, jadi Note 2 itu ada dua tipe guys ya. Kadang ada yang R-nya ini harus dibypass ke sini, tapi ini ada yang modelnya kayak gini. Di ground BSI sama VPAT-nya itu digabung kemudian plusnya sendiri. Kadang ada yang R-nya itu harus ke plus. Ya, begitulah lika-liku eh, dunia peroprekan guys ya. Kita akan coba nyalakan dulu. Jangan lupa bismillah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan. Ada tanda-tanda. Oke, nyala ya. Yang pertama itu sebelum kita rakit ke sini, kita kalau udah dilepas ininya ya LCD-nya, itu jangan lupa setting WiFi-nya juga. Karena WiFi-nya beda dengan yang untuk ngetes itu guys ya. WiFi-nya beda guys. Ini kalau udah kayak gini harus statik ya, nggak boleh, ya boleh di HCP sih. Mungkin di luaran sana ada yang share pakai WiFi yang di HCP, tapi kalau kita di sini pakai yang statik ya, karena biar nggak benturan. Ketika HP-nya udah banyak itu dia nggak rebutan ini guys, nggak rebutan apa IP. Jadi udah mengarah ke IP-nya masing-masing ya, analoginya kayak gitu. Entah gimana cara jelasinnya kita juga kurang paham. Intinya maksudnya gitu, maksudnya HP-nya itu langsung mengarah ke IP yang udah kita tanam di sini. Kalau DHCP kan dia otomatis nih, jadi siapa yang connect duluan itu yang pakai IP ini, nah gitu. Jadi IP-nya itu misalnya disebar urut dari 1 sampai 15, itu kalau di setting auto dia cepet-cepetan yang connect. Kalau yang connect yang cepet yang ini berarti ini dapat yang nomor 1, kemudian berikutnya nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah ini udah kita injek ya. Jadi kalau misalnya dia barengan itu biasanya bentrok. Nah ini eh, tidak connect karena wifi-nya belum connect ya. Jadi kalau di setting auto nanti misalnya nyalanya barengan itu dia bentrok, bisa menyebabkan ya nggak connect kayak gitu. Jadi kalau udah di setting statik, udah dijatah kamu nomor 3, walaupun kamu nyalanya duluan, tapi kalau udah diinjek nomor 3 dia langsung otomatis connect ke IP yang nomor 3. Analoginya seperti itu guys. Oke, ini kita exit dulu. Kemudian di sini kita bisa setting untuk wifi-nya. WiFi kita pakai yang root 1. Ada 5G nya juga guys, jadi kita pakai yang root 1, passwordnya 19, kemudian lanjutan kita DHCP nya ini yang perlu kita rubah guys. Nah orang itu ada yang langsung dikonekin pakai DHCP tadi, kalau kita pakai statik. Nah statik ini kita sendiri yang bikin ya, 3.3, tergantung settingan router kalian guys. Ini nomor 41, berarti kita setting 3.3.41. Kita udah kita itu aja, cuma ngonekin itu aja guys, cuma ngasih nomor identitas untuk wifi nya. Jadi jalur wifi nya itu yang nomor 41, jadi walaupun dia nyalanya duluan tetap langsung mengarah ke nomor 41. Jadi kalau yang auto itu mana yang kosong itu yang diisi dulu guys. Jadi misalnya dia nomor 0 sampai 41, jadi ya kalau dia nyala duluan ya dia dapat nomor yang atas atau yang nomor 1 2 3. Kemudian kalau yang paling belakangan ya belakangan gitu loh intinya. Oke, kalau udah kayak gini kita pastikan sekali lagi untuk ininya jalan ya. Jadi kita matikan dulu kemudian kita nyalakan. Jadi yes, harus sabar, harus telaten kayak gini, nyalakan matikan ngetesnya itu yang lama kayak nunggu nyala nih kayak gitulah pakai. Kita tunggu dulu sampai ini nyala guys. Oke nyala, wifi langsung otomatis connect. Dan kalau DHCP, kalau statik itu connectnya lebih cepat guys ya, dia connectnya lebih cepat daripada yang DHCP. Karena DHCP ya karena auto tadi dia harus cari-cari nomornya. Kalau DHCP, kalau statik kayak gini enggak guys. Oke langsung nyala, accept, yes yes yes. Jadi ini udah oke, kita bisa langsung rakit ininya guys, ISP nya. Jadi ini udah oke ya, udah di setting udah oke. Kita lepasin ininya, anunya aman ya.
Kalau sudah aman, ini kita biar kayak gini aja nggak apa-apa guys. Ini harus kita buang. Ini harus dibuatin dulu. Nanti kayak asal-asalan gitu nyodor. Oke, kalau udah dirasa cukup, kita lanjut buang ininya guys. Antena 3 ini kita buang ya. Jadi jalur yang ini kita buang. Ini akan kita gunakan untuk fondasinya. Fondasi kakinya. Wah, saudaraku benar-benar angel beneran yakin. Nggak seperti biasanya guys. Ini kita kasih kayak gini. Ini juga kita kasih dikit. Ya Allah. Mana kita buru-buru guys ya. Sebelah sini juga kasih dikit guys. Cuma sini aja. Ini nanti untuk groundnya ya. Nah, kita bisa lihat jalurnya seperti apa. Kita pasang dulu ISP-nya ini dulu guys. Oh ya, untuk ISP-nya ini nanti kita taruh di kolom komentar guys ya, seperti biasa kita pin di komentar. Kita semuanya belinya dari Shopee, jadi ya linknya otomatis Shopee guys nanti guys. Kenapa Shopee ya? Saya yang paling sering kita pakai ya Shopee. Bukan karena di endorse guys ya, tapi kalau Shopee mau endorse ya ayo lah. Nah, ini kita kasih kayak gini. Lama sudah ku. Ini harus lurus ya. Kalau nggak lurus nanti jenjang ya waktu sini waktu dipasang di sini nanti bengkok guys. Ini harus lurus. Oke, kalau udah kayak gini ini bisa kita tekan biar dia makin presisi. Oke, sebelah sini aman, ganti sebelah sini guys.
Ya, udah lurus simetris, kita tinggal pikir jalurnya guys. Ini sesuaikan dengan yang ini ya, jadi yang mau kita pakai yang mana. Nah, kalau kita settingan kita kayak gini, jadi jalur positifnya itu yang ini nih. Kalau kita lihat settingan kita, jalur positifnya yang ini, yang ada kuning-kuningnya ini, jalur negatifnya yang ini, tombol on off nya yang paling ujung. Jadi ini positif paling IO. Kalau kita pasangkan ke sini, nah kayak gini, berarti positifnya yang sebelah sini guys, positifnya yang sini positif, yang sini negatif, yang ini nggak pakai, yang ini untuk on off. Oke, kita aplikasikan dulu yang tadi jalurnya ya. Ini untuk on off, kita taruh sini, yang ini nggak pakai, netral, terus yang ini yang positif, atau jalur 5 voltnya guys, yang ini. Kemudian yang ini yang negatif taruh situ, kita kasih ke ground. Di sini udah kita siapin tadi ya, timah sedikit untuk groundnya. Saudara kurang bersih. Ini tuh sudah terlihat ya. Nih kita taruh di situ. Ini untuk sekali lagi untuk Redmi Note 2. Jadi negatifnya kita taruh di sini, langsung ke ground. Ini nanti ke jalur positif kita jumper ke sini. Kemudian yang ini, yang paling pinggir ini untuk power, kita jalurnya ke tombol power yang ini nih, ada tulisan power nih. Power key. Nah, ini yang tengah nih. Kita cari kabel dulu, kabelnya yang agak bagus ya. Ntar saya ambil dulu guys. Nah, ini kabel yang kita gunakan guys. Ini untuk on off power. Ini untuk jalur arus 5 voltnya. Ini kabelnya lumayan bagus. Ini bekas power supply ya, bekas power supply komputer. Malah bagus itu guys. Kita nyoba pernah beli kabel yang baru itu malah kurang bagus. Yang paling bagus ya guys, ya udah teruji waktu guys ya. Jadi ini kita nanti bisa jumperkan dari sini, kemudian jumper ke sini. Cari arah-arahnya ya kurang lebih segini lah. Nah, ini kita potong, ini kita kasih timah dulu guys. Aduh, malah kepotong sampai habis. Kita kasih timah secukupnya guys ya. Nah gini guys, kita kasih timah dulu. Saudara kurang kondusif. Nah kurang kayak gitu. Baliknya juga dikasih timah terlebih dahulu biar enak nanti nyetirnya. Oke, jadi kayak gini ya. Ini kita jumper dari sini, awas. Kita jumpernya itu harus hati-hati, benar-benar kena positifnya doang. Karena ini yang besi yang ini udah negatif, jadi ini harus benar-benar positifnya doang. Kayak gini, harus ke positifnya doang. Nggak sampai, jangan sampai konslet ke negatifnya. Kayak gini ya. Jadi misalnya kita mau solder, pelan-pelan. Solder kayak gini guys. Nah ya, kayak gitu. Ini juga masih kepanjangan kabelnya. Kita nggak, biasanya pendek banget. Ini tadi karena mikir solder juga agak susah, jadi takutnya nanti meleset atau gimana guys. Kita taruh ke sini. Nah kayak gini ya. Tuh. Jadi ini negatif kok negatif jalur 5 volt ke sini, taruh ke sini.
sebelahnya ini negatif langsung kita kasih ke ground sana. Kemudian yang ini tinggal tombol powernya, tombol power yang paling ujung ini yang kita pakai ya, USB yang paling ujung. Nih, kita pakai kabel yang ini bekas kipas guys, kipas power supply juga. Jadi semuanya bekas-bekas semua guys, malah bagus ini, kuningannya juga kuningan nyel atau kuningan ori kalau orang ini bilang ya. Kameranya nggak iso fokus ya, sorry banget. Hilang fokusnya guys, kayak gini lah. Nah, intinya kita kasih kelupas ini kabelnya biar enak nanti kita nyodarnya. Nah, kayak gini kita nanti kasih solder ke sini, kemudian sama kasih solder ke sini. Cek dulu ya. Ya agak kebanyakan ini. Terus tombol powernya yang mesin dibaliknya agak samping, ini bukan agak samping tapi ya samping ini guys. Ini tombol power Redmi Note 2 ya, jalurnya kita masukkan dulu. Masukkan kemana bang? Ya ke situ bang. Ini kok agak anu menurut guys, agak nggak bagus gitu ya, nggak gelem putih bisa nih. Nah, ini agak dipotong juga biar lebih ini guys, lebih estetik. Nah, jadi kurang lebih kayak gini ya settingannya ya guys. Tuh, ini jumper paling samping situ power key. Kemudian lanjut ke sini, ini jalur plusnya ke situ, kemudian ke jalur baterai yang ini. Ini untuk Redmi Note 2. Ini kalau udah kayak gini tinggal colok guys. Ini tinggal colok ke sini, sesuai bebas mau di mana aja, di sini juga boleh. Jadi kalau kita mau eksekusi ya, ini tinggal ke jalur positif yang ini ke positif, ini yang negatif. Jadi kalau kita mau coba tes ini boleh, negatifnya nanti di sini ya. Oke, di kita kita kasih sini, kemudian kiko anu pra mana pra ini ya, kita kasih sini negatif yang ini. Nah, ini elko udah terisi. Kemudian kita bisa colokin, ini kita kasih LCD lah biar enak guys. Biar enak kita kasih LCD. Kita konekkan juga nanti biar auto onnya bisa ini guys, bisa masuk ya. Gini guys.
Aduh, kok susah bentar ini. Ini kita colokkan ke sini ya. Ini untuk merakitnya, ini jalurnya seperti apa udah kita share di part ini guys, part 5 ya, nyetingnya seperti apa. Nah udah kayak gini, kita pasang LCD aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah cengkoneng-cengkoneng, untuk memonitoring aja guys, apakah ini berhasil atau enggak settingan kita ya. Ini jebler, ini kita colokin. Taruh nang kene sing penak nggone. Oke ya, kita matikan listriknya dulu. Oke, posisi sudah mati, kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala listriknya. Tuh, dia langsung nyala gini. Jadi posisinya nanti kayak gini ya. HP-nya udah nyala. Apakah dia akan connect? Kita tunggu dulu, masih loading. Jadi kalau udah posisi kayak gini, dia nggak perlu pakai baterai, nggak perlu pakai LCD, nggak perlu pakai casing, karena kita udah setting sedemikian rupa biar bisa hemat tempat guys, dan lebih efisien juga ya untuk ininya, untuk manajemennya. Intinya kayak gitulah. Kalau dia masih batangan HP itu kita perlu banyak modal kayaknya. Nah ini udah nyala tuh, udah connect wifi juga, udah kita setting karena udah kita setting tadi. Ini kalau kita lihat, langsung otomatis dia auto ini ya, auto mining. Nah, udah auto start kayak gini. Kalau udah kayak gini ya guys, kita tinggal rakit yang berikutnya, yang berikutnya sampai ratusan. Nah, jadi kalau teman-teman mencoba dengan 5 HP dan HP-nya cuma 8 core yang 1,5 itu lama guys, buang-buang waktu. Kalau kalian memang niat ya paling enggak 50 HP lah. 50 HP itu satu hari mungkin bisa dapat 30 sampai 40 ribuan. Oke, jadi kayak gini ya. Oke, jadi video kita sampai part 6, mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Eksekusinya sudah selesai, kita udah nggak punya utang lagi. Jadi mungkin nanti kalau ada waktu ya, bukan kalau ada waktu, mungkin 1 bulan kemudian kita waktu pulang ke sini, kita akan bikin part 5 yang B. Jadi kemarin ada banyak yang tanya itu ngerakitnya gimana, karena cuma kita jelasin doang, kita nggak praktek. Tapi di part 6 ini kita praktek ya, kita praktek di sana tuh. Jadi mungkin durasinya lumayan panjang, dan mudah-mudahan teman-teman bisa tahu lah prosesnya seperti apa. Dan kita akan liburan 1 bulan, liburan benar-benar liburan ini fresh, nggak ada mikir tanggungan di counter, udah kita selesaikan semua. Dan di YouTube kontennya ini udah kita upload semua sampai part 6. Tinggal part 7 nya nanti untuk WD. Jadi teman-teman kalau untuk mau WD ya ikuti tutorial ini, mungkin 1 bulan kemudian kita upload untuk yang WD-nya. Jadi selama 1 bulan kita liburan, mungkin ya kita bisa jawabin komen-komen dan seterusnya. Intinya kalau teman-teman ada masalah yang dihadapi atau yang ditemui mengenai mining ini, ya mungkin kita bisa balas komennya guys. Kalau 1 bulan terakhir ini kita nggak balas komen sama sekali, karena ya kita kejar target mau liburan itu guys, bukan target ini sebenarnya. Targetnya lebih ke servisan yang orang-orang itu mau diambil ya. Banyak servisan yang numpuk soalnya. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye semuanya. Thank you. Jalan guys ya, mantap lah.